Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Aulia Rahmawati Fajri pada podcast Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Baik Sobat Ngobras, berbicara tentang generasi penerus bangsa, di mana generasi saat ini saya sendiri pribadi dan mungkin Sobat Ngobras di sana juga termasuk dalam generasi Z, di mana generasi Z ini adalah generasi mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai tahun 2010. Nah, generasi Z ini biasa dikenal dengan E-generation atau generasi internet, di mana mereka dan kita pastinya hidup yang selalu berdampingan dengan media sosial atau sosial media yang keseharian kita selalu berkesinambungan dengan internet. Nah, Sobat Ngobras, perlu kita pahami untuk menjadi seorang generasi penerus bangsa pastinya tidak serta-merta hanya berbekal dengan adanya internet, tetapi kita harus juga memperhatikan nilai-nilai tertentu di mana di sini saya sudah mengutip ada 3 poin. Yang pertama itu ada akademis, yang kedua itu ada religius, dan yang ketiga adalah aktivis. Oke Sobat Ngobras, sejalan dengan tema kita pada hari ini yaitu mencetak generasi ARA, akademis, religius, dan aktivis. Saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pastinya, yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua tentang mencetak generasi ARA ini. Baik, langsung saja kita sambut. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Ridwan MAG. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisinya lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar ya. Ya, Bapak Ridwan ya? Ya. Nah, Pak Ridwan nih, seperti yang saya katakan tadi di awal, di mana kita atau saya ini dan sobat-sobat Ngobras yang lainnya itu berada pada generasi Z, di mana generasi yang memang saat ini sedang digandrungi atau dengan trennya kemajuan teknologi internet gitu. Nah, menurut Bapak Ridwan nih, bagaimana sih tips untuk kita generasi-generasi sekarang ini untuk bisa mencetak generasi ARA tadi, akademis, religius, dan aktivis? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngobras yang berbahagia, bersyukur pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang tentang tema yang menarik, bagaimana kehidupan kaum milenialis yang memiliki 3 spirit nilai yang tadi disampaikan oleh Pak Aulia, yaitu nilai ARA. Nah, disebutnya ARA tadi. ARA itu A yang pertama akademis, R-nya religius, A-nya yang kedua aktivis. Nah, ya tadi sudah disinggung bahwa kita hari ini hidup di era yang disebut dengan globalisasi, era modern, di mana salah satu cirinya itu adalah kecanggihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dunia hari ini seperti borderless ya, tanpa batas, karena batas-batas wilayah teritorial sekarang tidak ada lagi. Jadi sekat-sekat negara ya dengan teknologi informasi semuanya sudah ditebus ya kan gitu kan. Jadi dunia ini seperti global village ya, perkampungan kecil. Karena itu persinggungan, kemudian juga dialog antar budaya ya, itu menjadi suatu yang niscaya. Apalagi kita hari ini ya koneksi dengan dunia luar itu melalui HP ya, melalui gadget yang kita miliki itu menjadi tadi tanpa batas. Nah, karena itu lalu apa yang harus dipersiapkan ya bagi kalian semuanya, generasi milenial, para mahasiswa khususnya mahasiswa UIN ini? Tadi pertama bahwa kita harus menyadari kita berada dalam satu komunitas atau satu masyarakat, yaitu masyarakat akademik, masyarakat akademis kampus. Karena itu tidak ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan ya kecuali nilai-nilai akademis. Nah,
Nilai akademis itu adalah satu sistem nilai yang berbasis kepada ikhtiar pengembangan ilmu pengetahuan. Maka sebagai generasi muda itu ya, kaum milenialis itu harus memiliki tradisi akademik. Tradisi akademik itu antara lain adalah tradisi membaca, tradisi berdiskusi, berdialektika, dan juga tradisi riset. Itu adalah bagian dari tradisi akademik. Nah, artinya kalau kita komitmen dengan habitat yang sedang kita jalani di dunia kampus ini artinya kita sedang menjalani manusia yang memiliki visi akademik ini. Nah, ini. Karena itu bagi kita semuanya sebagai warga kampus, masyarakat akademik ya tidak ada kebanggaan kecuali kebanggaan akademik. Berapa karya akademik yang kita hasilkan bagi seorang dosen, ya berapa karya monumental akademik baik dalam bentuk publikasi di jurnal nasional internasional maupun buku. Bagi mahasiswa juga demikian. Apa kira-kira karya-karya prestasi di bidang akademik? Karena itu menjadi kebanggaannya itu yang pertama. Lalu yang kedua apa tadi? Religius. Nah, religius ya, apalagi kita berada di lingkungan pendidikan tinggi ya, keagamaan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita menjadi bagian dari insan religius. Religiusitas itu menjadi sumber inspirasi, sumber moral, sekaligus juga sumber aksi. Jadi kita harus memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu dalam koridor keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memastikan ya, semua proses-proses yang kita jalani itu dalam semua lini kehidupan, itu tidak boleh lepas dari koridor keagamaan ya, sebagai komitmen orang beriman, orang berislam, gitu. Nah, ini aspek religiusnya. Lalu yang ketiga, aktivis. Nah, aktivis itu mengandaikan dinamika, mengandaikan satu proses pergerakan. Ya. Jadi karena memang hidup ini kan tanda orang hidup itu apa? Bergerak. Betul. Kalau mati berarti tidak bergerak ya. Maka al-haya hiyal harokah. Hidup itu adalah gerak, pergerakan. Ya. Wal harokah hiyal barokah katanya. Ketika kita bergerak untuk menuju pada satu posisi yang lebih baik, misalkan dalam pengembangan intelektualitas, bergerak dalam rangka berdakwah misalkan, itu menjadi prinsip gerak di mana orang selalu move on untuk bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, tetapi untuk meraih kepada prestasi. Karena kan orientasi hidup kita itu kan bukan mencari prestis, tetapi mencari prestasi. Nah, ini ya. Jadi orientasi hidup kita di situ. Nah, jadi prinsip aktivis itu adalah bagian dari filsafat pergerakan, bahwa kehidupan ini berlangsung dinamis, dan karena itu hanya mereka yang mampu mendinamisir dirinya ya bisa beradaptasi dengan pergerakan sama. Nah, itulah 3 hal itu. Oke, berarti memang kita ini sebagai generasi milenial itu harus berpegang teguh pada ketiga itu ya Pak ya? Ya, sebagai satu kesatuan utuh ya. Jadi satu sisi kita sebagai masyarakat akademik, yang kedua ya masyarakat akademik itu juga tidak boleh bebas nilai, tetapi juga harus diikat dengan nilai-nilai agama, itu kan. Nah, nilai-nilai agama yang bersifat moral itu kan perlu diaktualisasikan. Nah, kerangka aksinya itu adalah aktivisme pergerakannya itu. Artinya pada implementasinya lah, implementasi nilai-nilai keagamaan dan akademiknya kan harus diwujudkan, itu kan. Karena keimanan itu kan tidak hanya verbalistik. Maka iman itu kan ada 3 komponen. Pertama adalah meyakini dalam hati. Yang kedua menyatakan dengan lisan. Yang ketiga adalah
mengimplementasikan dalam perbuatan, kerangka aksi jelas. Nah, saya kira aktivisme, ya tadi semangat aktivisme itu adalah pembuktian atas nilai-nilai keagamaan ataupun keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, berbicara tentang tadi ketiga hal yang memang harus wajib kita ketahui dan kita laksanakan ya Pak, terrealisasikan ke masyarakat lingkungan terutama. Kenapa sih harus 3 poin tadi gitu? Kenapa 3 poin ini sangat penting untuk kita laksanakan gitu Pak? Ya, tadi karena 3 poin itu adalah gambaran ideal ya dari seorang manusia, ya apalagi kaum muda ya yang sedang berproses untuk membangun jati dirinya. Maka 3 nilai ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap, perilaku, dan kebiasaannya. Karena ini kan proses pembentukan. Nah, karena pada setiap generasi orang itu kan memiliki tantangannya berbeda-beda. Ketika saya muda seperti kalian ini tentu beda ya. Orang mau memberikan berita, mengirim berita harus pakai kirim surat kepada YTH lalu diposkan, butuh waktu 1 minggu. Nah, hari ini mengirim berita detik apa menit? Hitungan detik Pak. Detik. Itu kan revolusi. Revolusi kebudayaan ya, sekaligus juga revolusi di bidang teknologi ya, yang kemudian melipat waktu dari dulu mungkin 30 tahun yang lalu. Orang melakukan satu aktivitas yang namanya kirim pesan butuh waktu berhari-hari. Hari ini bukan hari, bukan jam, bukan menit, tapi detik. Wah, ya itu revolusi ya, revolusi. Lalu yang kedua juga dunia ini menjadi terbuka ya. Anda bisa melihat misalkan apa peristiwa di belahan dunia lagi ramai, misalkan perang apa itu Rusia dengan Ukraina bisa live, atau melihat tayangan sepak bola ya, itu bisa live. Kita lihat misalkan MU bentrok dengan apa nih Chelsea di Old Trafford. Nah, kita bisa menyaksikan live dari kamar-kamar kecil kita ya. Seakan tidak ada jarak antara kamar kita dengan Old Trafford sana itu. Nah, itulah revolusi di bidang teknologi informasi komunikasi. Itu. Oke, Sobat Ngobras, pastinya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pada sore hari ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat harus kita laksanakan, karena 3 poin tadi adalah sebagai penentu kita generasi penerus bangsa. Apakah generasi ini akan lebih maju atau tidak, itu tergantung dengan pribadi kita. Ya, terima kasih Bapak Ridwan sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Semoga untuk kedepannya kita dapat berdiskusi kembali. Ya, semoga. Terima kasih. Oke, Sobat Ngobras, generasi kita adalah generasi yang mudah untuk mencari wawasan melalui klik media modern. Hanya dengan melakukan itu, kita akan menumbuhkan mindset untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mindful. Baik Sobat Ngobras, terima kasih sudah menonton podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena tidak hanya ada program podcast saja, tapi ada juga program talent dakwah, di mana talent dakwah ini menyajikan atau menampilkan mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di Fakultas Dakwah UIN Seju Purwokerto. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ngobras Fakda di channel YouTube Fakultas Dakwah pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Aulia Rahmawati pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.